sebelum memulai pembelajaran hari ini, ayo kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Selesai. Seperti biasanya, sebelum memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ayo anak-anak semuanya berdiri. Oke, silakan duduk kembali. Coba Bapak di sini mau bertanya, adakah yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya, betul. Pelajaran minggu lalu yaitu tentang suhu dan panas. Masih ingat semua kan? Alhamdulillah masih ingat semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya dengan tujuan pembelajaran yaitu dengan membuat kesimpulan dari bacaan manusia dengan lingkungan alam. Siswa mampu menyajikan ringkasan teks penjelasan secara benar. Yang kedua, dengan melakukan kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya secara benar. Yang ketiga, dengan menuliskan hasil pengamatannya, siswa mampu membuat laporan hasil observasi di lingkungan sekitar tentang interaksi manusia dengan lingkungan secara tepat dan jelas. Baiklah, sebelum Bapak memberikan materi kepada anak-anak, silakan anak-anak duduk sesuai kelompoknya. Nah, Bapak akan membagi satu kelompok 4 siswa. Nah, silakan duduk dengan kelompoknya. Anak-anak sudah duduk dengan kelompoknya ya. Sekarang perhatikan pertanyaan pada layar monitor ini. Silakan anak-anak baca dan diskusikan dengan kelompoknya. Selanjutnya Bapak akan membagikan bagian teks tentang bacaan manusia lingkungan. Anak-anak silakan diskusi dengan kelompoknya. Kemudian tuliskan apa saja informasi penting yang anak-anak temukan dalam teks manusia dengan lingkungan alam. Nah, nanti di akhir pertanyaan atau hasil diskusi dipresentasikan atau perwakilan dari kelompoknya. Kemudian setelah itu, yuk anak-anak menjawab pertanyaan dari teks bacaan tersebut. Pertanyaan ada di layar yang anak-anak lihat. Ketika Bapak memberikan mata pelajaran ini adalah hak anak-anak sebagai pelajar, yaitu mendapatkan pelajaran. Sedangkan kewajiban Bapak sebagai guru di sini yaitu memberikan pelajaran. Nah, jadi anak-anak sudah bisa membedakan mana hak dan kewajiban kalian sebagai seorang pelajar. Salah satu hak kalian sebagai pelajar yaitu mendapatkan pelajaran. Anak-anak tahu tidak hak-hak anak sedunia itu ada pada PBB. Apa itu PBB? PBB yaitu Persatuan Bangsa-Bangsa. Dalam Persatuan Bangsa-Bangsa, anak dapat mengetahui hak anak sedunia. Selanjutnya, di sini Bapak akan membagikan teks kembali tentang hak-hak anak. Anak-anak bisa membaca tentang hak anak, kemudian nanti digolongkan dalam beberapa golongan. Anak-anak bisa membaca teksnya dengan menjawab pertanyaan dalam teks tersebut. Anak bisa mendiskusikan dengan temannya, kemudian nanti dipresentasikan secara kelompok. Silakan bagi yang sudah selesai berdiskusi mempresentasikan sesuai kelompoknya. Baik, dari hasil diskusi kalian, Bapak di sini dapat menyimpulkan atau memberi penguatan tentang hasil presentasi kalian. Secara keseluruhan presentasi anak sudah bagus semua. Tinggal anak-anak dapat merapikan kembali tulisannya. Yang tulisannya masih berantakan seperti cakar ayam. Nah, jadi kesimpulan belajar hari ini adalah setiap manusia atau setiap hak anak itu mempunyai hak yang harus diterima atau hak yang harus dilakukan terhadap lingkungan sekitarnya. Salah satunya yaitu hak sebagai pelajar. Hak yang dapat kalian terima adalah pelajaran. Kemudian hak anak sedunia itu dinaungi dalam PBB. Nah, anak-anak pembelajaran hari ini cukup ya. Nanti ada PR yang harus dikerjakan di rumah.
tentang bagaimana hubungan anak dengan lingkungan. Nah, cukup pelajaran untuk hari ini. Sebelum pelajaran ini kita tutup, anak-anak harus tetap semangat meskipun belajar di rumah. Kemudian PR jangan lupa dikerjakan ya. Nah, minggu depan kita bertemu kembali. Sebelum pelajaran ini kita tutup, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Oke. Cukup pelajaran hari ini. Semangat dalam belajar. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.